Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Walhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi rububiyyatihi wa mulkiyatihi wa uluhiyatihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para pendengar dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini Buya akan membahas berkenaan dengan gagalnya regenerasi dari orang tua ke anak-anaknya berkenaan dengan usaha. Dari mulai home industry sampai usaha yang sedang, kemudian usaha yang memang levelnya level yang tinggi begitu. Berkenaan dengan ayat Al-Quran, di dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khaufu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul adzim. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti agar jangan sampai kita gagal melakukan regenerasi dari orang tua kepada anak-anaknya. Terlebih lagi berkenaan dengan home di industri, usaha yang sudah puluhan tahun kemudian tidak dilanjutkan oleh anak-anaknya. Ya, banyak sekali kejadian di berbagai negara. Biasanya itu anak-anak tidak mau sama profesinya dengan orang tua. Padahal kalau mereka menyadari mereka bisa sekolah S1, S2, bahkan S3, doktor, bahkan di luar negeri, itu kan dari biaya orang tua, hasil dari usaha orang tuanya selama ini. Tapi biasanya anak-anak tidak mau melanjutkan usaha orang tuanya. Apakah memang bergengsi, atau memang jenuh, atau ingin mencari istilahnya itu profesi lain. Banyaklah alasan. Ya, kemudian ya begitu, pada saat orang tuanya meninggal, langsung ada yang langsung bangkrut usaha orang tuanya itu. Ada yang memang beberapa tahun masih bertahan karena memang ada karyawan yang mau melanjutkan. Atau ada sudah belasan tahun, kemudian akhirnya juga bangkrut. Ya. Kemudian ujung-ujungnya setelah mereka juga sudah pada usia sepuh, ya usia 50 ke atas lah, atau 60 ke atas, baru mereka sadari bahwa profesi selama ini yang memang berbeda dengan orang tua, apakah itu menjadi pegawai negeri, apakah itu menjadi seorang tentara, seorang polisi, atau memang istilahnya itu insinyur, arsitek, dan lain sebagainya, ternyata itu tidak bisa memenuhi istilahnya itu kebutuhan bagi istri dan anak-anaknya. Baru mereka sadar, ya Allah, seandainya usaha ayah saya, usaha ibu saya, usaha ayah dan ibu saya dulu kami lanjutkan gitu, aduh, tidak seperti ini. Nah, maka dalam hal ini Buya akan menyampaikan solusi agar jangan sampai lah, ya, karena memang penyesalan itu kan datangnya akhir belakangan.
Ya, jangan sampai nanti sudah kita usia lanjut baru sadar bahwa sayang 1000 kali sayang, usaha orang tua ini tidak kita lanjutkan begitu. Memang kita dalam hal ini sebetulnya tidak boleh kita saling menyalahkan. Ya karena orang tua misalkan begini-begini sehingga kami begini. Terus kata orang tuanya, ya karena kamu begini. Tidak boleh atau tidak usah saling menyalahkan. Tetapi dengan solusi yang akan Buya sampaikan, mudah-mudahan baik orang tuanya ataupun juga anaknya menyadari bahwa usaha yang sudah dirintis oleh orang tuanya bahkan puluhan tahun, jangan sampai kemarau setahun lantis ya dengan hujan satu hari. Nah, begitu. Ya, banyak kan sekarang baik itu misalkan mebeler gitu ya. Kemudian juga misalkan pabrik-pabrik yang sifatnya pabrik bahan baku atau pabrik yang memang langsung berbentuk makanan ataupun sandang begitu ya. Atau juga ada bengkel mobil atau rumah makan. Kemudian juga istilahnya itu supplier atau hotel dan sebagainya. Kita kan dalam hal ini sering melihat atau membaca rumah makan dijual. Bu ya, kalau melihat iklan seperti itu sedih. Yang terbayang apa? Kenapa kok orang tuanya gitu tidak mau memberikan motivasi ke anak-anaknya untuk melanjutkan usaha ini? Kenapa kok anak-anaknya tidak tertarik dengan usaha orang tuanya? Atau juga bahkan ada hotel dijual dan sebagainya. Sebetulnya ini tidak usah terjadi. Karena memang yang namanya merintis dari awal jauh itu lebih susah dibandingkan dengan melanjutkan usaha orang tua kita. Memang kita sudah ada jalannya masing-masing. Biarkan orang lain yang orang tuanya memang tidak punya usaha, mungkin mereka mengambil jalan ya sebagai istilahnya itu arsitek, sebagai misalkan karyawan suatu perusahaan gitu, atau memang sebagai dokter ya, atau sebagai banyaklah profesi lain. Tetapi bagi kita yang orang tuanya sudah merintis begitu lama bahkan puluhan tahun, jangan sampai tidak ada seorang pun dari anak-anaknya yang melanjutkan usaha itu. Karena kalau kita sadari orang tua kita yang punya anaknya misalkan ada banyak 7 atau 8 atau lebih, ternyata bisa memberikan begitu harapan bahkan bukti bahwa mereka bisa mengurus kita selaku anak-anaknya. Bahkan di antara kita, kakak kita atau adik kita, ada yang bisa kuliah di luar negeri. Nah, ini luar biasa. Nah, maka ayat tadi itu surat An-Nisa ayat ke-9 ya, itu menjadi peringatan bagi kita. Wal yakhsha ya. Hendaklah takut kepada Allah. Siapa? Ya. Wal yakhsha alladziina law taraku min khalfihim, yaitu orang-orang yang sekiranya meninggalkan ya turunannya ya, dzurriatan diafan, lemah ekonomi, lemah pendidikan, begitu, lemah pengalaman, khaufu alaihim, di mana mereka takut kejadian itu. Gitu. Maka dalam ini Allah menyampaikan falyattaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah. Waliyaqulu qaulan sadida. Ini sangat menarik nih ujung daripada ayat ini. Diawali dengan falyattaqullah. Mesti kita bertakwa kepada Allah. Dalam pengertian melihat ayat-ayat Allah, melihat sabda baginda Rasul, bagaimana Al-Quran itu membimbing kepada kita, jangan sampai generasi kita lemah. Istilahnya itu, auzubillah, sampai misalkan miskin, bukan main. Padahal orang tuanya kaya raya, sampai bisa menyekolahkan tinggi anak-anaknya. Tetapi setelah orang tuanya meninggal, anak-anaknya posisinya dalam keadaan tidak berdaya di bidang ekonomi. Nah ini yang penting ya. Waliyaqulu qaulan sadida. Ya, hendaklah mereka mengucapkan ucapan sadida. Ucapan yang nyambung. Ucapan yang dimengerti. Ucapan yang menyambungkan ya keadaan orang tua kepada anak. Ucapan yang dipahami begitu. Kadang-kadang kita tidak menyampaikan itu, kita selaku orang tua kepada anak-anak kita. Ya, qaulan waliyaqulu qaulan sadida. Sadid di sini betul-betul sangat berarti. Jadi jangan sampai ada keterputusan.
antara keinginan orang tua dengan keinginan daripada anak-anaknya. Baik, maka dalam hal ini Buya akan menyampaikan beberapa solusi ya. Mudah-mudahanlah solusi ini menjadi titik terang sehingga usaha kita selaku orang tua bisa dilanjutkan oleh anak-anak. Bahkan lebih maju lagi, lebih berkembang daripada usaha kita selaku orang tua. Dan sebaliknya mudah-mudahan kita selaku anak-anak bisa melanjutkan perusahaan orang tua. Bahkan betul-betul punya keinginan untuk lebih mengembangkan usaha orang tua kita. Baik. Yang pertama, didasari oleh firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ya, surat ke-13. Ayat yang ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Shadaqallahul adzim. Dan segala sesuatu di sisi Allah memang ada ukurannya. Nah, apa Bu ya solusi dari ayat ini menyangkut tentang regenerasi usaha orang tua kepada anak-anaknya? Tentu mesti dihitung dengan akurat. Dipertimbangkan dengan akurat. Apa Bu ya yang harus dihitung? Berkenaan dengan kapasitas usaha kita. Berbanding lurus dengan jumlah anak kita yang nanti harus melanjutkan usaha kita. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Memang ajaran Islam ini mengajarkan kepada kita selalu hitung-hitungan. Baik hitungan secara tertulis atau hitungan secara akli ya. Kita, oh ya Allah usaha saya ini ya home industri kecil-kecilan. Tapi saya ingin berkembang usaha ini setelah saya meninggalkan dunia ini. Wah, sepertinya anak saya mesti ada 2 orang paling tidak untuk bisa melanjutkan usaha ini. Tapi ya Allah, saya sering mendengar ceramah-ceramah Buya Asep, di mana saya juga mesti ada di antara anak saya ini yang harus jadi ustadz, wajib untuk bisa menarangi keluarga besar saya. Kalau begitu, yang 2 orang melanjutkan melanjutkan usaha saya, yang 1 orang jadi kiai, jadi ajengan. Oh berarti minimal saya harus punya anak 3. Nah, itu yang dimaksud dengan bimiqdar, berkenaan dengan usaha ini. Atau usahanya lebih besar, hotel misalkan, hotel syariah, hotel yang istilahnya itu menampilkan, menyajikan subhanallah ya. Ternyata dengan tidak adanya minuman keras pun usaha kita, hotel kita bisa laku. Dengan tidak menyajikan hal-hal yang buruk pun, musik-musik, apalagi disertai dengan jogedan-jogedan dan pakaian yang tidak senonoh. Tetapi meskipun tidak begitu dengan musik-musik yang islami, nasyid, atau pop lah secara umum, atau lagu-lagu daerah, ternyata hotel saya ini menjadi daya tarik. Terus juga menyebut tentang ruangannya, diadakannya Al-Quran, adanya Al-Quran, sajadah, mukena. Pokoknya luar biasa. Kolam renangnya dipisah antara ikhwan dan akhwat dan sebagainya. Pas ada orang masuk hotel kita, ditanya dulu tentang KTP samanya antara laki perempuan, suami istri atau tidak ya. Menyangkut tentang itu, usaha hotel syariah itu, misalkan, wah usaha saya ini besar, jangan sampai usaha syariah ini menyerintis usaha saya. Wah sepertinya mesti ada 5 orang anak nih. Bidang ininya, marketingnya, bidang SDM-nya, finance-nya misalkan harus 5 orang. Ditambah 1 orang yang jadi kiai, sebagaimana pesan Buya Asep misalkan. Anak saya ini harus ada yang jadi kiai. Oh berarti 6. Wah berarti minimal anak saya harus 6. Itu yang dimaksud oleh Buya bimiqdar. Hitung-hitungan seperti itu. Hitung-hitungan seperti itu. Wah Buya, kok bisa nggak ya Buya? Anak saya diatur sedemikian rupa. Ya bisa dong. Ya bisa dong. Apa? Solusi yang kedua. Solusi yang kedua berkenaan dengan ingin punya anak. Yang pertama, jangan pernah kita takut punya anak banyak. Silakan baca, dengarkan YouTube Buya berkenan. Jangan takut.
Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jangankan manusia yang Allah ciptakan, binatang pun, tumbuh-tumbuhan pun sudah Allah jamin rezekinya, apalagi manusia. Setiap anak yang lahir, setiap anak yang lahir pasti ada rezekinya. Allah lah yang ngasih makan. Bahkan kita pun dikasih makan oleh Allah, dikasih minum oleh Allah. Itu yang pertama. Jangan takut. Kalau sudah takut anak banyak, udah gak akan dikasih. Kita harus sadar, orang ingin punya anak susah. Dengan kesana kemari ingin punya anak yang banyak, kenyataannya gak dikasih. Sampai wafat pun suami istri itu gak dikasih. Kita yang punya harapan dikasih anak banyak, terima dong. Nah, ya Allah, saya ingin punya anak 6 paling tidaknya. Yang 5 untuk melanjutkan usaha saya perhotelan. Yang 1 untuk jadi kiai sebagaimana Bu Asep sampaikan. Mesti ada dari keluarga pas kita jadi kiai yang membimbing keluarga saya. Diusahakan di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat ke-100 ada doanya, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, kasih aku turunan yang soleh. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Itu doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada saat beliau usia 80 tahun. Dan istrinya 80 tahun kurang. Ya. Siti Sarah. Belum punya anak, Nabi Ibrahim terus dan Siti Sarah berdoa. Akhirnya kurang lebih usia Siti Sarah ya 76-an lebih lah. Allah kasih putra. Ya. Itu Nabi Ishak alaihissalam. Ishak. Ya. Itu doa Nabi Ibrahim, terus berdoa. Kemudian juga di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-38. Surat Al-Imran ayat ke-38. Bagaimana Nabi Zakaria selalu berdoa, Rabbi habli miladungka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi habli miladungka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'. Rabbi, ya Allah, Tuhanku, habli kasihlah aku ya, dzurriyyatan turunan thayyibatan yang baik, yang kuat, yang sehat lahir batinnya, yang soleh, yang takwa. Innaka sami'ud du'a, innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau maha mendengar doa kami, doa saya. Akhirnya Nabi Zakaria dikasih putra, yaitu Nabi Yahya alaihissalam. Teruslah kita berdoa, berikhtiar dengan makanan bergizi, baik kita ataupun istri kita, olahraga, ditambah dengan ya istilahnya itu tumbuh-tumbuhan yang bisa menyuburkan rahim istri kita. Bagaimana spermatozoid kita selaku sang suami juga spermatozoid yang sehat. Terus berdoa berikhtiar, alokasi, bahkan bisa lebih daripada 6 orang. Buya kalau lebih dari 6 orang gimana ya? Yang 5 orang mengurus hotel kita, yang 1 orang jadi kiai, mungkin yang lainnya ingin jadi profesi lain. Subhanallah, itu solusi yang kedua. Jadi bimikdar dulu ya dengan tadi surat Ar-Ra'd ayat ke-8. Lanjut keduanya, kita berusaha ingin punya anak yang banyak, alokasi gitu. Jangan tanggung-tanggung, memang betul itu banyak anak banyak rezeki, itu betul, itu sudah terbukti dan testimoni orang-orang yang punya anak banyak. Yang ketiga adalah yang disebut dengan perencanaan. Perencanaan apa? Setelah anak-anak kita sudah mulai ya usia 4 tahun, 5 tahun, sudah mereka bisa dengan kita diajak jalan-jalan, bawa ke tempat usaha kita. Bahkan sering dibawa, meskipun anak-anak kita masih kecil, baik yang laki atau perempuan. Nih perusahaan ayah, nih perusahaan bapak, nih perusahaan abi, nih perusahaan abah, nih perusahaan papa. Mereka sehingga dari kecil sudah terpatri dalam pikirannya apa aktivitas kita selama ini. Dan mereka lama-lama akan mengenal pekerjaan kita. Dan bukan saja mengenal pekerjaan kita, mereka mulai mengenal pekerjaannya. Ya, dalam pengertian objek pekerjaan itu.
Itu yang disebut dengan perencanaan. Segala sesuatu mesti direncanakan, bukan ujug-ujug. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 18 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Inilah ayat perencanaan. Segala sesuatu mesti direncanakan di konsep. Kapan nih anak-anak kita mulai untuk dibawa ngobrol? Usia berapa nih? Ini anak yang laki-laki untuk disimpan nanti jabatannya apa? Ini anak-anak perempuan nanti jabatannya apa? Perencanaan. Jangan asal-asalan. Di konsep diagendakan. Ada targetnya. Ada targetnya. Jangan sampai kita tidak ada target. Ujuk-ujuk, mendadak. Itu adalah kebiasaan yang buruk. Dan bagi Rasul bersabda, sifat terburu-buru adalah sifat syaitan. Kita betul-betul merencanakan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Apa yang hendak diperbuatnya untuk hari besok. Itu pemahamannya memang luas. Besok dalam penglihatan akhirat. Kemudian kalau kita dalam konteks kita usaha, besok setelah kita wafat, menjelang kita sepuh, kita sudah tidak bisa berpikir, kita sudah banyak lupa, maka disiapkanlah turunan kita. Itu menyangkut tentang yang ketiga, perencanaan. Ya, dibawa, diperkenalkan. Bukan saja kita memperkenalkan anak-anak kita kepada perusahaannya, tapi memperkenalkan anak-anak kita kepada karyawan-karyawan kita. Sehingga nanti pada saat kita sudah saatnya pulang ke rahmatullah, ada karyawan-karyawan yang masih muda dulunya pada saat anak-anak kita, ya istilahnya itu usia 20-an, 21. Anak-anak kita usia 5 tahun, 6 tahun. Kan jaraknya itu 15 tahun. Sehingga nanti pada saat anak kita sudah usia 30. Berarti karyawan kita masih ada usia 45 tahun. Begitu banyak karyawan yang kenal anak-anak kita. Terjadilah hubungan konteks batin. Pada saat mereka bekerja melihat anak-anak kita yang melanjutkan usaha ayahnya, saat itu mereka ingat kepada kita selaku ayahnya dan menganggap bahwa anak-anaknya adalah juga majikannya yang harus ditaati, betul-betul disadari, ditaati, dan menjadi semacam keluarga. Man ahabba ayyubsatallahu fi rizqihi wa ayun sa'alahu fi asarihi falyashur rahimah. Itu sabda Rasul. Barang siapa yang ingin banyak rezekinya, barokah rezekinya, dan panjang umurnya, dalam hal ini usahanya makin maju, perusahaannya panjang umurnya, jadilah silaturahmi. Kita menjalin silaturahmi bukan saja kita selaku owner kepada para karyawan, tetapi anak-anak kita juga, anak owner, turunan owner, maka harus diperkenalkan. Sehingga mereka menganggap pada saat kita selaku ownernya wafat, maka anak kita menjadi owner juga bagi mereka. Jadi memang ikatan batin ini mesti dijaga. Betul-betul mesti direncanakan gitu. Sejak usia belia anak-anak kita. Bahkan sejak anak-anak kita kecil. Yang keempatnya, para pendengar dimanapun Anda berada. Terutama nih para pelaku home industry, ya. Anda itu tidak usah berkecil hati. Meskipun kecil usahanya, turunan Anda nanti yang akan mengembangkan usaha Anda. Asal solusi dari Buya ini tolonglah diperhatikan dengan baik. Yang keempat, apa Buya? Motivasi. Motivasi yang kuat kepada anak-anak kita. Kasih motivasi. Jangan sampai mereka begitu tergiur dengan pekerjaan yang lain. Ya. Luar biasa ini motivasi ini. Luar biasa. Motivasi, di samping motivasi, ya juga dengan sikap kita yang tegas. Ada nih Buya sampaikan di suatu negara, berkenaan dengan seorang penyanyi yang terkenal di negara itu. Luar biasa terkenal. Anaknya cukup banyak, ada 7 anak.
Laki-laki, kebetulan laki-laki semua, begitu ya qadarullah. Kemudian disekolahkanlah. Kalau di kita itu ya memang ada tingkat dasar, menengah, dan tingkat atas. Tingkat dasar disekolahkan. Tingkat menengah disekolahkan 7 orang itu. Tingkat menengah disekolahkan. Pada saat tingkat untuk kuliah, ya perguruan tinggi, tidak ada seorang pun yang disekolahkan. Ayahnya ingin anak-anaknya yang 7 itu jadi penyanyi semua. Sedangkan anak-anaknya ada yang ingin jadi dokter, yang ingin jadi insinyur, macam-macam, ingin jadi pengusaha. Apa strategi si ayah itu? Di samping ngasih motivasi, nah dengan nyanyi ini kan lihat ayah, alhamdulillah dikasih rezeki oleh Allah melalui lagu-lagu, lirik-lirik ayah yang ayah bikin. Di samping juga kita bisa berdakwah. Nah, oh tapi enggak lah yang tertarik. Enggak, aku enggak mau jadi penyanyi. Aku yang jadi. Ayahnya tidak bergeming. Apa yang dilakukan oleh ayahnya? Tidak ngasih uang sepeser pun untuk kuliah. Silakan kalau kamu mau kuliah cari uang sendiri. Terus kata anak-anaknya, ayah kan tiap hari sering konser, tampil banyak uang. Itu kan uang banyak. Apa jawaban ayahnya? Iya, ini uang banyak. Tapi nanti untuk kamu, kalau kamu jadi penyanyi seperti ayah, jadi musisi seperti ayah. Waduh. Berat. Dia ganti hari, minggu ganti minggu, bulan ganti bulan. Apa yang dilakukan oleh ayahnya? Yuk, kalau kamu ingin dekat dengan ayah, ikut dengan, oh itu yang 7 orangnya, ikut itu. Setiap ayahnya konser ikut akhirnya. Kenapa? Karena jenuh di rumah, apa tidak bisa kuliah? Apa? Lama-lama anak-anaknya itu dari nomor 1 sampai nomor 7 tertarik juga, senang dengan profesi ayah. Apa yang terjadi? Setelah ayahnya meninggal, semuanya yang 7 orang itu menjadi musisi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini luar biasa. Memang kita ini harus punya sikap menghadapi anak-anak itu. Karena mereka kadang-kadang pikirannya itu belum lurus, belum benar, belum pancen. Mesti diarahkan. Kasih motivasi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastabiqul khairati ilallahi marji'ukum jami'a. Itulah ayatnya. Ayat motivasi. Surat Al-Maidah ayat ke-38. Itu ayat motivasi. Ayat ke-48. Berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Kepada Allah lah kalian semuanya akan dikembalikan. Apa yang akan kita bawa nanti di akhirat kelak? Amal apa yang itu? Maka motivasi, nah ini usaha Bapak yang sudah jelas dari sini, istilahnya itu syariatnya Allah memberikan rizki. Hakikatnya memang dari Allah. Bukankah dengan usaha Bapak ini kamu bisa sekolah S1, S2? Kamu ya bisa makan tidak seperti orang lain susah makan. Kamu bisa berpakaian layak bahkan lebih baik daripada orang lain. Bahkan barang-barang kamu lebih bagus daripada barang-barang temanmu. Syariatnya dari usaha Bapak. Tolong nah. Ya, tolong. Yuk dengan Bapak sama-sama. Lihat nih. Kasih motivasi. Kasih. Ini awal-awal setelah level kedua. Setelah diperkenalkan, kita mulai bersikap. Nah, kalau ada anak-anak kita yang tidak bergeming dengan hasrat kita, mau masih dengan keinginannya, ya udah. Seperti tadi musisi tadi, tidak usah kasih ala kadar yang makan. Mereka supaya berpikir. Meskipun dia cari pekerjaan lain, dia ujung-ujung ke kita juga. Susah cari pekerjaan, Bang. Terlebih lagi kalau kita tidak punya modal. Terlebih lagi kalau kita tidak punya istilahnya itu keahlian. Susah. Kasih motivasi supaya berfastabiqul khair. Ilallahi marji'ukum jami'an. Nah, ayah akan pulang nanti ke Allah. Bahkan semua orang. Ibu juga akan berpulang. Masa sih usaha yang dirintis oleh kakek kamu dilanjutkan oleh ayah, lantas kamu selaku cucu dari kakek kamu
tidak melanjutkan. Kamu kalau gitu tidak bangga dengan keluarga besar kami. Kasih motivasi. Dengan bujuk juga, bujukan-bujukan. Kasih harapan-harapan. Kasih istilahnya itu pandangan-pandangan. Ya, nah itu solusi yang keempat tadi Bu. Yang kelima, solusi wa amruhum syura bainahum. Surat Asy-Syura ayat ke-38. Dan berkenaan dengan urusan mereka, syura bainahum, dimusyawarahkan. Musyawarah. Kita tidak boleh otoriter berkenaan dengan nanti siapa yang megang ini. Siapa yang megang ini, bidang-bidang ini. Musyawarah. Jangan sampai kita ini pulang ke Allah Subhanahu wa taala. Usah dilanjutkan oleh anak-anak kita. Tidak ada musyawarah tentang jabatan nanti akan dipegang. Bidang-bidang apa? Ya. Itu mesti dimusyawarahkan. Kita selaku orang tua tentu tahu talenta anak masing-masing. Karakter dari anak masing-masing. Kita tahu. Ada karakter penyabar. Ada karakter pemberani. Ada karakter-karakter yang sifatnya misalkan ingin terburu-buru terus. Ingin hasilnya instan. Ada yang sifatnya eksakta. Selalu akurat, eksak lah segala sesuatu. Nah, misalkan gini, ada anak kita. Misalkan, kamu dari mana nak tadi? Kalau anak eksakta bilang, saya tadi sudah nonton ayah dari bioskop. Udah. Itu sifatnya eksak. Tapi ada anak yang sifatnya sosial. Dari mana kamu tadi? Gini ayah, sebetulnya saya tadi itu dengan teman-teman, ya lihat-lihat itulah, ada orang lomba-lomba di sana. Itu lomba itu apa itu banteng rodeo. Luar biasa itu ya bantengnya. Nah, kemudian saya coba lewat di sana. Ada juga di sana film-film, banyak filmnya judulnya. Dan saya lihat ada film yang bilang binatang-binatang, itulah karakter binatang. Ya akhirnya saya nonton. Sudah lama bicara-bicara. Ujungnya ya pulang dari bioskop. Tapi si kakaknya tadi, dari mana kamu tadi? Saya pulang dari bioskop. Nah, karakter-karakter seperti itu kita catat dengan baik. Kita pikir dengan baik. Ini anak yang karakter ini cocoknya di mana. Dan disampaikan oleh kita selaku ayah pada saat musyawarah kepada anak-anak. Akhirnya ayah tahu sadar. Oh begitu ayah sudah menerima. Belum sudah baik. Ya, musyawarahlah seperti itu. Ya. Nah, kemudian diatur juga menyangkut tentang musyawarah di sini berkenaan dengan pembagian, ya, pembagian hasil lah daripada usaha-usaha itu. Ya selama kita masih ada itu dibagi sama rata. Jadi begini misalnya, kita coba lepas dulu, silakan meskipun kita masih ada. Nah, nanti yang mengelola itu misalkan anak kita itu misalkan ada 10, ya. Yang 5 mengelola usaha itu, ya. Yang 1 jadi ustadz, yang 4 orang profesi lain. Nah, nanti yang 5 orang yang mengelola usaha kita itu tentu dibagi, dikasih gaji lah sesuai dengan memang aturan penggajian di negara tersebut. Secara lumrahnya gimana? Setelah itu tentu hasilnya itu sisa setelah penggajian, hasil bersih maksudnya, ya tentu dibagi 10 orang semuanya kebagian. Yang laki yang perempuan. Tetapi pada saat kita sudah meninggal, berarti itu kan usaha kita itu menjadi harta warisan. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazil unsayain. An-Nisa ayat 11. Itu ingat peringatannya. Setelah kita wafat, istri kita wafat, ya, jangan pernah dibagi rata. Itu dosa yang besar. Berarti kalau dibagi rata anak kita yang perempuan memakan harta anak yatim, neraka bagian. Lizzakari mislu hazil unsayain, bagi laki-laki, anak laki-laki 2 bagian dari anak perempuan. Itulah aturan.
Nah ini kan orang-orang yang biasalah cari-cari, korek-korek kelemahan Islam. Padahal mereka yang membuat kelemahan-kelemahan. Padahal Islam itu Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu kan agama yang tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Wah biasa yang sifatnya feminim itu. Orang-orang feminim, ini tidak adil Islam itu. Perempuan kok setengah bagian dari laki-laki, kan anak-anak kita. Anaknya juga sama. Harus tahu ya saudara. Tolong kasih tahu orang-orang yang selalu berkoar-koar tentang ini. Islam ini keadilannya luar biasa. Ini ketentuan Allah Sang Maha Adil. Laki-laki itu arijalu qawwamuna 'ala nisa. Kepala keluarga laki-laki itu punya kewajiban ngasih nafkah kepada anak, kepada istri dan anak-anaknya. Jadi pada saat dia mendapatkan warisan wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak. Tapi kalau seorang perempuan dapat warisan untuk dirinya, tidak ada kewajiban kasih nafkah kepada suami dan anak-anaknya. Kalau ada seorang istri tidak kasih nafkah lahir cukup lama, kemudian sang istri tidak ridho, ceraikan saja suaminya, kasihkan lagi buku nikah oleh istrinya kepada sang suami. Nanti pengadilan mengetuk 3 kali itu, 1 kali tidak dipanggil, ketuk 1 kali. Suami dipanggil, maksudnya suami dipanggil tidak hadir, ketuk 1 kali. Panggilan kedua suami tidak hadir, ketuk ketiga. Sudah, karena memang tidak bisa mengasih nafkah lahir, tidak usah. Seandainya ada perempuan yang begitu prinsipnya, ya kalau suami tidak bisa ngasih nafkah lahir, untuk apa? Meskipun juga tidak begitu amat. Jangan sampai ada uang abang saya, nggak ada uang abang ditendang. Ya tentu saja sang istri yang solehah itu mendapatkan 2 pahala. Ya, kerja juga untuk bantu suami. Itu infak namanya. Kepada sang suami. Zakatlah boleh ke sang suami. Kalau suami tidak boleh zakat ke istri, kan memang maisha itu lebih wajib daripada zakat. Jadi istri itu untuk dirinya, meskipun gak ngasih ke anak-anak gak apa-apa, tapi sang suami punya kewajiban ngasih nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Coba kalau disamaratakan, begitu tidak adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama perempuan dan laki-laki. Sang laki-laki harus kasih ke istri dan anak-anaknya. Tidak adil, ya. Jadi perlu tuh disampaikan kepada orang-orang yang berkoar-koar tidak adil. Harus tahu dulu dong asbabnya. Allah tuh Sang Maha Adil, jangan sok tahu. Kadang-kadang manusia suka lebih pintar dari Allah. Dia ingin ketawanya kakak gitu. Dia kalau sudah stroke itu seperti anak kecil lagi. Dan awalnya memang anak kecil gitu. Oh mentang-mentang lagi sehat pikirannya. Tapi kalau sudah stroke, baru tahu ya bahwa keilmuan itu dari Allah, titipan dari Allah. Jangan begitulah. Kita mesti melaksanakan perintah Allah sampai waktu. Kalau Allah dan Rasulnya sudah menentukan suatu ketentuan, tidak ada pilihan lain, kita saling sampai waktu kepada aturan Allah. Ya, begitu ya kepada orang tua. Menyangkut tentang istilahnya solusi-solusi seperti itu. Nah, begitu solusi dari Buya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Mudah-mudahan dan ceramah ini ya ya usaha kita itu bisa dilanjutkan oleh turunan kita. Jangan sampai kita wafat usaha kita itu berhenti. Demikian yang Buya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesilapan Buya dan kekurangan Buya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.